Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPP Angkatan 7 DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Lestari dari SDN Pulau 01 Jakarta. Saya Ratna Sari dari SMK Kesehatan Sekawan. Saya Siti Julia dari SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. Kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching yang difasilitasi oleh Bapak Tonang Kurniaka dan pengajar praktik kami yaitu Bapak M. Fadli. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam, Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya kalian happy, alhamdulillah. Baik, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yaitu tentang coaching. Ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu tentang coachingnya yaitu cukup, kemudian kurang, baik dan sangat baik. Dari kompetensi coaching ini apa yang mau Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu menggunakan alutsista dengan kesadaran penuh, listen, lalu mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Berarti dari ketiga penilaian coaching itu ada tiga-tiganya yang mau Ibu kembangkan. Kira-kira ada nggak salah satu dari penilaian tersebut yang mau Ibu kembangkan? Oke. Yang saya fokuskan di sini adalah mengenai kompetensi inti kesadaran penuh ya, Bunda. Baik, tolong diuraikan ya Bu, indikatornya seperti apa saja, tujuan pengembangannya, dan apa saja yang diinginkan. Oke. Kesadaran penuh di sini saya akan fokus terhadap apa yang coach sampaikan. Lalu saya juga akan menatap lawan bicara saya. Saya tidak akan melakukan aktivitas yang lain-lainnya. Lalu saya juga akan mencatat kejadian-kejadian penting yang disampaikan oleh coach. Kapan Bu Ratna akan melakukan coaching? Setelah ini Bunda. Baik, setelah mengamati, saya akan menanggapi ya Bu. Nanti setelah mengamati Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan kemudian akan saya terangkan nanti dari proses kegiatan ini. Baik Ibu Bunda, terima kasih. Mohon tanggapannya Ibu Bunda. Baik. Halo Bu Era, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabar nih? Ada yang mau dibicarakan? Alhamdulillah baik. Ya Bu, saya ingin mengadakan coaching Bu. Oh, boleh Ibu Era, silakan. Ya ini Bu Ratna, saya punya masalah nih dengan pekerjaan saya yang makin kesini kok makin menumpuk ya. Seperti itu. Yang semakin menumpuk ya Bu ya, maksudnya seperti apa ya Bu? Jadi ada pekerjaan yang bersamaan waktunya seperti itu ya. Gitu. Jadi kira-kira itu harapan yang ingin Ibu sampaikan dari teman kita itu apa ya? Saya ingin ada solusinya Bu Ratna. Pekerjaan itu bisa saya selesaikan secara maksimal. Oke. Lalu tujuan akhir pada pembicaraan kita tuh apa ya? Boleh ceritakan kembali? Ya. Jadi saat ini saya sedang mengikuti pelatihan yang Bu Ratna. Jadi saya ingin antara tugas saya mengajar di kelas seperti itu, dan ada kegiatan sekolah, kemudian ada kegiatan ya tugas-tugas LMS tadi, bisa saya kerjakan seperti itu. Oke. Jadi Ibu ingin antara mengajar, mengerjakan LMS dan pelatihan itu waktunya bersamaan dan diselesaikan secara keseluruhan ya Bu? Ya seperti itu Bu Ratna. Jadi menurut Ibu tuh waktunya harus bersamaan semua dan dikerjakan secara tuntas ya Bu ya? Iya benar. Kemudian Ibu, dari tujuan kesempatan apa saja sih yang boleh miliki saat ini? Mungkin saya bisa dibilang tuh budaya cukup rajin kali ya Bu Ratna seperti itu. Alhamdulillah juga rumah saya kan dekat dengan sekolah, cukup jalan-jalan kaki 10 menit sampai. Jadi sebenarnya saya tidak terbebani dengan waktu seperti itu. Jadi mungkin juga ke sekolah itu lebih cepat datangnya, seperti cuma pulang lebih lama seperti itu, paling belakang. Ibu dekat rumah ya Bu Iya. ya? Kira-kira kalau mau dilihat dari step Ibu, antara 1 sampai 10, Ibu sekarang nih ada di step berapa ya? Saat ini saya baru di step ke-6 Bu, seperti itu. Step ke-6 ya Bu? Iya. Ada alasannya Bu? Karena banyak pekerjaan yang belum terorganisir dengan baik seperti itu.
Kalau kiranya sampai tujuan Ibu nih ada di step berapa tuh Bu? Sampainya bisa sampai step 8 lah. 8 ya Kira-kira sampai nggak ya? Sampai dong Bu. Nah untuk step ke-8 ini Ibu kekuatan-kekuatan apa saja yang Ibu sudah miliki kira-kira Bu? Untuk saat ini yang saya lakukan yaitu saya membuat catatan kecil ya. Untuk kegiatan saya di pagi harinya saya mengajar di kelas. Setelah membuat catatan kecil pasti kan ada hal-hal yang menghalangi tuh Bu. Kira-kira hambatan-hambatan apa sih Bu yang ada pada diri Ibu? Hambatannya mungkin karena banyaknya kerjaan yang menumpuk itu saya bingung yang mana yang saya kerjakan lebih dahulu ya. Semuanya itu menjadi tanggung jawab saya juga seperti itu. Seperti yang tadi Ibu yang terorganisir jadi waktunya terbuang. Iya. Dari definisi tadi tuh kira-kira rencana-rencana itu sebaiknya tuh apa ya Ibu ingin jalankan? Pertama itu saya akan buat tulis ya, buat tulis rencana di hari pertama itu harian yang saya lakukan. Pertama misalkan di awal itu kan mengajar, nanti setelah itu kan bisa saya kerjakan tugas-tugas yang lain seperti itu. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu rencanakan? Ada beberapa seperti itu. Mungkin biasanya nih kalau misalkan udah selesai ngajar, biasanya kan suka bete ya. Biasanya tuh suka ngobrol sama teman-teman, gitu, ketawa ketiwi, ngilangin stres, kadang ngobrol tentang apa kejadian di kelas, anak seperti apa dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu salah satunya mengurangi obrolan ya. Jadi bagus ya rencana itu sudah ada. Pertama mau menulis kegiatan, lalu juga memanfaatkan waktu setelah belajar dalam arti mengurangi obrolan ya Bu ya. Nah sampai tujuan tadi itu ada strategi dong Bu. Kira-kira itu apa yang ingin Ibu strategikan itu? Yang pertama itu mungkin saya lebih fokus ke kerjaan saya, yang mengurangi tadi obrolan yang bukan penting banget sih. Kadang-kadang obrolan itu juga penting nyangkut kegiatan di kelas. Kan bisa kita suka sharingnya sama rekan sejawat kegiatan di kelas itu apa sih yang jadi kekurangan kita seperti itu. Biasanya sebetulnya mungkin agak kurang-kurangin obrolan yang tidak perlu seperti itu. Oke, jadi saya tegaskan Ibu akan buat list prioritas. Jadi ya mungkin yang tadi seperti Ibu sampaikan, lalu Ibu tempel di suatu tempat, lalu fokus sampai pekerjaan tidak membuang-buang waktu ya Bu ya. Yes. Nah itu akan Ibu sampaikan. Lalu ukuran keberhasilannya sampai mana ya Bu? Ukuran keberhasilannya saya bisa menyelesaikan tugas saya kalau pagi ngajar, terus tugas yang menyangkut kegiatan saya mengikuti pelatihan CGP ini bisa saya selesaikan juga sedikit. Kemudian tugas ada kegiatan di sekolah seperti ada penilaian nanti akreditasi tanggal 27 dan tanggal 28, kita kan bisa saling koordinasi dengan sesama tim seperti itu. Jadi sudah terorganisir ya karena untuk rencana yang Ibu sampaikan tadi nih mulai dari list, mengerjakan tepat waktu, lalu komitmennya itu untuk ke depan apa Bu kira-kira yang akan dilakukan? Saya akan mulai besok ya Bu Ratna, insya Allah karena harinya saya kan bisa buat planning untuk besok paginya atau juga pada malam hari itu juga mungkin saya bisa menjaga tugas di sekolah yang tidak bisa saya selesaikan di sekolah bisa saya bawa di rumah. Ya lihat waktunya juga sih, lihat situasi tidak di rumah pada saat itu. Oke, keren ya Bu ya, karena udah ada list prioritas nih Bu. Kira-kira kalau untuk komitmen yang tadi Ibu sampaikan ke depan, itu Ibu masih butuh bantuan siapa saja? Pasti bantuan keluarga, terus dari rekan sejawat. Kebetulan alhamdulillah kan di sekolah sesama CGP kita kan ada 4 orang cukup. Jadi kita bisa tukar informasi, bisa sharing, insya Allah untuk terbantu seperti itu ya. Tinggal tergantung kita bisa berkolaborasi saja dengan teman-teman seperti itu. Terus kalau misalkan tugas yang kaitannya dengan kegiatan akreditasi, kita kan punya tim, kita kan juga bisa saling koordinasi yang belum kita lengkapi seperti itu. Jadi perlu ya Bu ya, intinya kita harus berkolaborasi lah dengan intinya rekan sejawat dan sesama tim. Ya, Wah, sepertinya ini coaching kita sudah sampai ketemu titik solusi ya Bu ya. Itu tindak lanjutnya kira-kira apa tuh Bu? Bu Ratna mungkin nanti saya akan informasikan ke Bu Ratna bulan depannya ya.
apa yang sudah saya lakukan. Oke, siap. Oke, saya rasa coachingnya sudah sampai titik temu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu sesuai dengan tujuan dan harapan ya Bu ya. Terima kasih. Bagaimana Bu untuk kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah lancar Bu Indah. Alhamdulillah. Sekarang kita bahas ya Bu hasil dari analisis yang saya buat catatannya terkait penilaian atau indikator yang telah Ibu capai di atau dalam Ibu sebutkan dalam coaching Ibu. Jadi memang tadi saya kan yang saya fokuskan mengembangkan kesadaran penuh ya, dan mencapai kesadaran penuh saya harus berusaha fokus ya Bu Indah ya pada topik yang dibicarakan coach. Lalu saya menatap lawan bicaranya tentunya dengan menatap fokus ke mata coach, lalu melakukan aktivitas penting seperti hal-hal mencatat hal-hal penting yang coach sampaikan. Baik, Ibu telah menyampaikan beberapa hal yang telah Ibu kembangkan terkait kompetensi coaching ya. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal terkait catatan saya. Jadi yang saya catat ada beberapa hal pada kompetensi kehadiran penuh. Semua indikator telah tercapai dan mendapat kriteria baik. Kemudian pada kompetensi mendengarkan aktif juga sudah mendapat kriteria yang baik. Untuk kompetensi yang ketiga, pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah mendapat kriteria yang baik. Oke, terima kasih Bu Indah sudah menyampaikan perkembangan kompetensi coaching saya. Ya, sama-sama Ibu. Ternyata memang hasilnya bagus ya Bu ya, dan sudah sesuai dengan alur cerita yang telah disampaikan oleh Ibu. Adakah kompetensi yang kira-kira ingin dikembangkan? Ada Ibu, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya tuh dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik. Lalu rencana apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Mungkin saya akan melakukan refleksi dari apa yang tadi saya sudah lakukan coaching tadi. Lalu saya juga mencari kekurangan saya dan saya akan belajar lebih memahami cara-cara atau mencari referensi lagi mengenai coaching yang mengenai pertanyaan berbobot. Oh, jadi Ibu akan mencari referensi terkait pemahaman atau pengembangan dari kompetensi tersebut. Iya. Kira-kira Ibu akan melaksanakan? Dalam waktu dekat pindah karena kebetulan memang ada teman saya minta di coaching. Oh gitu, baik. Mungkin sampai sini ya Ibu untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama.